Kita nggak boleh cemburu tanpa alasan. Seolah-olah misalnya harusnya hormati semua orang dong, nggak bisa. Itu udah fitrah manusia dan sunatullah dalam kehidupan di dunia. Kalau kita pengen dihormati orang, kita harus menjadi rohilah. Kalau kita pengen dihargai orang, kita harus jadi rohilah. Nggak bisa kita berharap dihargai oleh pasangan kita atau calon pasangan kita, tapi kita nggak punya tanggung jawab, nggak bisa. Kalau teman-teman pengen dihargai oleh pasangan halalnya, teman-teman harus mengangkat tanggung jawab yang lebih berat daripada dia. Kalau dia yang capek kita leleh aja di rumah tapi kita minta dihargai, saya kan suami. Suami itu bukan status, suami itu peran. Ada orang dia jenis kelaminnya perempuan tapi dia suami. Kenapa? Karena dia mengambil peran laki-laki. Dan itu saya melihat banyak perempuan seperti ini, hebat. Dan memalukan bagi suaminya. Di beberapa tempat saya melihat suaminya di pagi hari nggak kerja, cuma nongkrong-nongkrong aja di warung, ngopi juga itu ada uangnya, giliran untuk nafkah keluarga dia nggak punya uang, untuk ngopi, untuk rokok dia punya uang. Untuk anaknya nunggak sekolahnya, untuk anaknya makanannya seadanya. Sehingga karena ini udah berjalan bertahun-tahun, akhirnya istrinya udah nggak sanggup lagi berharap kepada dia, minta cerai juga nggak dicerai-ceraikan, akhirnya istrinya ikhtiar sendiri. Istrinya jadi pembantu rumah tangga, istrinya jadi kerja ke luar negeri. Saya beberapa kali ke Hong Kong, hampir tiap 4 bulan sekali ke Hong Kong. Dan selalu mendengar cerita teman-teman di Hong Kong, para pejuang-pejuang di Hong Kong itu kan 99%-nya perempuan ya. Hong Kong itu 99% lebih perempuan. Beda kan sama Taiwan, Korea itu laki-laki dan perempuan agak imbang lah. Tapi kalau Hong Kong itu bisa dibilang dari 100 pekerja 99 orangnya bahkan lebih adalah perempuan. Dan semua mereka punya masalah yang hampir sama di negerinya, di kampungnya. Masalahnya mereka terpaksa untuk berangkat ke luar negeri karena ada yang demi membiayai sekolah anak-anaknya, single parent. Kemana suaminya? Suaminya pergi dan tidak bertanggung jawab. Atau suaminya ada tapi tidak mampu mencari nafkah. Terpaksa dia kerja ke luar negeri dengan segala macam resiko. Dan banyak banget kasus di Hong Kong. Siapa juga yang mau jauh-jauh dari keluarganya, apalagi punya anak masih kecil ya. Kemarin kita baru dengar cerita seorang anak yang harus merawat ayahnya yang sakit kanker gara-gara di rumahnya nggak ada siapa-siapa, ibunya berjuang di luar negeri. Kenapa? Karena suaminya sakit. Kalau ini masih bisa kita pahami lah. Tapi kemana pamannya misalnya? Kemana misalnya kakaknya, nggak tahu punya kakak atau gimana, nggak tahu kondisi pamannya. Yang jelas bahwa ternyata kita itu dihargai itu bukan karena kita berstatus suami. Kita dihargai karena kita berperan sebagai suami, bukan berstatus sebagai suami. Kalau suami pengen dihargai, ambillah peran suami. Laki-laki pengen dihargai, ambillah peran laki-laki. Apa peran laki-laki? Tanggung jawab. Ambil sebanyak mungkin. Kalau kita udah menikah, tanggung jawab kita itu kalau mau lebih jangan cuma istri. Ambil keluarga istri untuk kita ambil tanggung jawabnya. Adiknya istri mungkin keluarga istri kita nggak mampu, adiknya kita sekolahin. Mertua sakit kita biayain. Nanti siapa lagi? Keluarga besarnya ada masalah kita biayain, kita hutangin kalau misalnya kita nggak sanggup memberikan hadiah atau sedekah. Ambil, amanah, tanggung jawab itu ambil, semampu kita. Itulah contoh Rasulullah SAW. Makanya Nabi ketika sudah menikah dengan Khadijah, yang tinggal di rumah Nabi itu bukan cuma anak kandung beliau. Ada anak angkatnya Zaid bin Harithah. Ada sepupunya Ali bin Abi Thalib. Ada banyak lagi keluarga besar Khadijah yang tinggal bersama Nabi. Sehingga rumah Nabi itu adalah rumah yang banyak sekali orang-orang yang ditampung oleh beliau. Itu yang disebut dengan anfa'uhum linnas, ambil tanggung jawab yang besar. Sehingga Khadijah tuh respect banget sama sosok Nabi Muhammad. Bahkan sebelum Nabi dapat wahyu, sehingga gak disebut Nabi, respect sama sosok seorang Muhammad. Apalagi setelah beliau dapat wahyu, beban beliau bukan lagi keluarganya sekarang, beban beliau adalah umatnya. Yang diurus oleh Nabi bukan lagi keluarga sekarang setelah dapat wahyu, umat. Dan umat di sini lintas nasionalisme. Ada yang datang dari Persia namanya Salman Al-Farisi, ada yang datang dari Romawi namanya Suhaib Ar-Rumi. Ada banyak sahabat-sahabat yang lintas kabilah, bukan hanya orang Quraisy. Ada yang datang dari Yaman, termasuk Sumayyah dengan Yasir.
keluarga yang pertama syahid dalam Islam. Ini dari Yaman. Kemudian pindah lagi ke Madinah yang bukan orang-orang Quraisy. Di sana ada Bani Mudhar dari kabilah Aus dan Khazraj. Nanti berkembang lagi sampai ke Asia, Eropa dan seterusnya. Inilah bebannya Rasulullah SAW. Sehingga Allah menyebutnya dengan istilah rahmatan lil alamin. Rahmah. Tahu arti rahmah? Rahmah itu kasih sayang. Maksud kasih sayang, memberi sayang. Kasih sayang, bukan minta disayangi. Jadi kalau kita mau berkasih sayang, ya kasih sayangnya. Jangan sayangi saya dong, itu bukan kasih sayang, namanya terima sayang. Bukan kasih sayang, terima sayang, minta sayang. Itu namanya bukan rahmah, bukan mawaddah. Yang namanya rahmah, kasih sayangnya. Kalau kita nggak punya sayang, berarti kita nggak punya rahmah. Apa bentuk sayang kita? Perhatian. Apa bentuk sayang kita? Perasaan. Apa bentuk sayang kita? Dengan harta. Itu sayangnya. Dan Nabi, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi kasih sayang kepada alamin. Arti rahmah dalam tafsiran yang lebih luas menyelesaikan hajat manusia seluruh alam. Seluruh alam. Itulah kenapa Nabi Muhammad menjadi orang yang paling mulia. Karena yang diambil bebannya itu bukan satu keluarga Khadijah. Bebannya itu bukan satu kota Makkah. Bebannya itu bukan cuma orang Arab. Alamin. Sehingga Allah mengatakan, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Kami angkat engkau menjadi manusia yang paling mulia. Karena beban yang diambilnya paling berat. Apa beban Nabi? Apakah cuma ceramah? Enggak cuma ceramah. Kalau cuma ceramah gampang. Saya pernah menjadi penceramah dan saya pernah menjadi programmer dalam dakwah. 8 tahun saya ceramah di Bandung, gampang banget. Dan kalau mau nyaman jadi ustadz, mending saya jadi penceramah aja, gampang banget. Diundang-undang, ustadz mau dijemput? Ya jemput dong, jemput. Ya, ustadz kan dijemput, jarang kita jalan sendiri, seringnya dijemput. Dan karena dia pengen memuliakan kita, dia cari di tempat itu siapa yang punya mobil paling bagus untuk menjemput ustadz. Kalau di kampung, cari siapa yang punya mobil baru yang tahun misalnya 2018 lah, kalau nggak ada 2019. Saya punya, ya udah pinjam ya untuk jemput ustadz. Oh boleh saya senang jemput. Kalau perlu yang punya mobilnya sekaligus jadi supirnya jemput ustadz. Enak jadi penceramah. Jemput, tunggu di depan rumah, nggak langsung ketok. Kenapa? Nggak enak mau ngetok, biar ustadznya santai aja. Ustadznya keluar dibukain pintu. Terserah mau duduk di depan, duduk di tengah. Kalau ustadznya duduk di tengah, nggak ada yang di sebelahnya, kosong. Mau goler-goler, mau jungkir balik, bebas. Ustadz. Saya pernah ngalamin masa kayak gitu. 8 tahun, mudah banget, diundang-undang. Semua wajah tersenyum, nggak ada yang cemberut, namanya juga ustadz. Selamat datang ustadz, alhamdulillah bisa ketemu sama ustadz, silakan. Duduk dikasih makanan yang paling baik. Dihidangkan segala macam, minuman aja 5 jenis. Sampai bingung nih mana yang mau diminum. Ustadz mau apa? Kadang-kadang beberapa teman-teman panitia yang sangat udah pro banget nanya. Ustadz itu nanya ke asisten lah atau siapa manajemen, kalau dia punya manajemen. Ustadz itu sukanya makanan apa? Disediakan makanan kesukaan Ustadz. Kalau ke Bandung Ustadz senangnya makan apa? Disediakan makanan khas Bandung kesukaannya Ustadz. Dicari dari restoran terbaik yang ada di kota itu. Ini perlakuan terhadap ustadz, nyaman banget kalau ceramah tuh. Ceramah berapa lama? Terserah ustadz. Kalau lagi mood 3 jam, kalau enggak lagi mood 45 menit. Ustadz kok ceramahnya cuma sebentar? Saya lelah sekali, oh enggak apa-apa ustadz, istirahat ya ustadz, sehat terus ya ustadz, doain. Pulang dianterin, maaf dikasih amplop, transport segala macam. Kadang-kadang wah ngasihnya cukup untuk 2 bulan makan. Masya Allah enak, kalau cuman yang disebut dengan rahmatil alamin itu cuman ceramah, itu bukan rahmatil alamin, walaupun itu salah satu kebaikan. Tapi kemudian setelah 8 tahun saya berdakwah dengan ceramah, saya mengubah konsep dakwah saya menjadi programmer, memprogram masjid, Al-Latif.
Saya ngomong dengan Pak Iman beri saya kesempatan memprogram Al-Latif, bikin gerakan, bikin dakwah. Bukan masjid yang memprogram, kemudian Ustadz mengisi, itu salah. Menurut saya, keliru kalau masjid membuat program, Ustadz cuma mengisi program itu, keliru. Ustadz yang program, masjid fasilitasi, nanti insya Allah akan berkah. Alhamdulillah Pak Iman Ketua DKM Al-Latif sepakat, ya udah Ustadz silahkan, mangga dikasih waktu 2 tahun. Kalau nggak ada perubahan diambil alih. Dalam 2 tahun kita coba program dari awal, bikin gerakan anak muda, pemuda hijrah lahir waktu itu. Mulai programming, gimana caranya biar masjid rame. Dari yang cuma 20 orang kajian setiap Rabu malam, dari dulu udah Rabu malam. Yang hadir berapa orang? 20 orang. Kalau Persib lagi main, libur. Semua pada nonton. Malah sering lagi libur. Kadang-kadang Persib nggak main. Terus yang main siapa? Yang main Piala Eropa kah, Piala Champion kah, Liga Eropa, Piala Dunia, libur. Akhirnya berkembang pelan-pelan jadi setengah masjid. Satu masjid membludak keluar masjid sampai ke Jalan Cendana. Akhirnya pindahlah ke masjid ini. Kenapa? Karena udah nggak nampung. Nggak enak juga dengan tetangga karena parkirnya kemana-mana. Kan kita pindah ke sini karena Al-Latif nggak nampung. Nah, ketika dakwah berubah menjadi programmer, bebannya beda. Udah nggak kayak dulu, enggak beda. Pergi taklim, pergi sendiri. Bahkan berkorban dengan harta sendiri, bareng-bareng dengan teman-teman. Semuanya lelah, kita meeting sampai tengah malam. Emangnya gampang membuat tren hijrah? Nggak mudah teman-teman. Kita harus meeting, mikirin. Sekarang tambah lagi beban yang lain, Barisan Bangun Negeri. Para ustadz berkumpul, bikin gerakan bersama. Kita bikin Barisan Bangun Negeri, dikasih amanah untuk jadi amirnya, mikirin apa yang harus kita lakukan. Program pertama saya bilang less waste, isu lingkungan. Kenapa? Kita pengen jadiin masjid sebagai 911. Tapi pelan-pelan, gak bisa langsung. 911 ini nanti kalau ada masalah di masyarakat, tetangga masjid yang ditelepon masjid. Anak saya sakit, telepon masjid. Ada yang meninggal, telepon masjid. Ada yang pingsan, telepon masjid. Ada yang baru diputusin, telepon masjid. Sampah ini udah darurat. Bandung ini hanya batas deadline penanganan sampah kita kalau kata Pemkot itu sampai 2023. Kalau kita nggak punya alternatif, ini akan jadi masalah besar. Jakarta, saya kemarin ke Jakarta sampai 2022, lebih cepat sedikit daripada Bandung. Artinya mereka hanya bisa menampung sampah sampai 2022. Sisanya kalau nggak ada solusi alternatif, maka akan terjadi masalah besar, tumpuk sampah di depan rumah masing-masing selama nggak usah sebulan, seminggu aja gimana rasanya. Nggak ada yang ngambil sampah di depan rumah kita, seminggu aja. Petugas sampah nggak ngambil sampah di depan kos-kosan, di depan rumah. Sehari telat aja itu udah nggak enak, apalagi seminggu, sebulan, setahun, jadi gimana? 2022, kota-kota besar rata-rata terancam dengan bom waktunya sampah. Kita angkat less waste supaya masjid menjadi salah satu media komunikasi antara Pemprov, Pemkot, pemerintah kepada publik. Kenapa? Soalnya trust publik kepada masjid itu bagus. RT RW bikin program pungut sampah kayak edukasi dan campaign tentang sampah yang datang sedikit. Kalau RT RW bikin program hari Minggu yuk kita bikin gerakan pungut sampah, sedikit yang datang. Tapi masjid bikin taklim yang datang ribuan, apalagi 2-3 tahun terakhir alhamdulillah luar biasa. Sehingga masjid punya potensi untuk mengkomunikasikan masalah ini kepada publik. Saya ajaklah teman-teman yuk kita bikin isu sampah dimulai dari masjid. Jalan 2, Bandung, Bintaro udah jalan. Next mau kita jalankan di Jogja, di Malang dan di Pontianak. Seluruh masjid di Indonesia. Programming, mikir, harus ketemu dengan beberapa orang. Dan habis waktu saya dalam beberapa tahun terakhir bukan untuk dakwah tablik, makanya udah jarang ceramah. Teman-teman kalau ngelihat ceramah Hanan Attaqi di Bandung cuma sekali seminggu, itu juga kalau nggak libur ya. Kajian Rabu malam. Ustadz Hanan selain Rabu malam ngapain sih? Ustadz kosong nggak? Kosong saya bilang. Kenapa nggak mau ngisi jadwal? Kosong dari taklim tapi nggak kosong dari aktivitas. Sehari meeting bisa 5 kali. Dulu saya pernah yang kalau bahasa teman-teman tuh ngeprank jamaah, bukan ngeprank sebetulnya. Katanya Ustadz nggak datang, tiba-tiba datang kan? Itu tuh meeting 5 kali sehari, dari pagi, siang, sore, menjelang maghrib, baru beres isya. Meeting dengan siapa aja Ustadz? Banyak hal yang harus kita bereskan untuk bisa memunculkan satu program kecil. Akhirnya beres isya, saya bilang masih ada jamaah enggak? Sebagian udah pulang Ustadz, tapi yang lain masih pada nunggu, kasihan. Ya udah saya jalan aja ke sini naik motor, sampai di sini isya baru ngisi kajian. Artinya ternyata bebannya beda.
Tapi rohilatan. Itu yang disebut dengan dakwahnya Nabi. Saya baru mengambil sebagian kecil dari banyak varian dari dan instrumen dakwah Nabi itu cuma sebagian kecil. Memprogram, baru masjid. Nabi itu alamin loh. Gimana mengubah kota Makkah yang dulunya kemusyrikan merajalela, perzinahan merajalela, kemudian anak perempuan dibunuh karena dianggap membawa sial, riba luar biasa, banyak yang dibunuh gara-gara gak mampu membayar hutang, dan perbudakan, dan banyak lagi masalah sosial. Bukan hanya masalah akidah dan ibadah. Akidah dan ibadah itu adalah inti masalahnya, kemudian merembet ke masalah sosial, biasanya kayak gitu. Kalau akidahnya melenceng biasanya sosialnya rusak, walaupun gak selalu kayak gitu juga sih. Karena ada di beberapa negara yang akidahnya mereka syirik tapi sosialnya bagus, walaupun ada problem sosial lain yang mungkin gak perlu dibahas di sini. Yang jelas awalnya berawal dari kemusyrikan, kemudian berkembang menjadi masalah ekonomi, sosial dan seterusnya. Nabi menyelesaikan masalah kota Mekah. Gimana caranya? Mekah yang tadinya kota yang jahiliyah menjadi kota Islamiyah, kota yang Rabbaniyah, kota yang penuh dengan kebaikan. Madinah yang tadinya kota yang penuh dengan sampah, Yathrib berubah menjadi kota Munawwarah. Sekarang udah nyampah lagi. Di zaman Nabi itu benar-benar Madinah Munawwarah. Sekarang mungkin nggak sebagus di zaman Nabi, cuman bangunannya doang yang megah, tapi secara lingkungan, secara sosial nggak sebaik zaman dulu lah. Kalau bangunan itu kan bukan indikasi peradaban ya. Karena kita pernah mengalami masa peradaban Islam yang keren, nggak ada tuh bangunan pencakar langit seperti Dubai. Kita di Dubai bangunan pencakar langit, tetapi secara peradaban ada masalah di Dubai, terutama masalah sosial. Di Arab Saudi, masalah lingkungannya luar biasa, salah satu penghasil sampah 10 besar di dunia. Kalau untuk masalah sampah organik termasuk 5 besar di dunia, artinya makan sering dibuang-buang. Makanya sampah organiknya paling banyak, waste-nya paling banyak. Itu yang diselesaikan oleh Nabi di kota Mekah dan Madinah. Kemudian berkembang di kota-kota lain sampai ke Irak, sampai ke Syam, sampai ke Mesir, sampai ke Eropa, sampai ke Turki, sampai ke Afrika, bahkan sampai ke Nusantara. Rahmatan lil alamin. Rahmah bukan cuma ceramah. Kalau ceramah, Nabi lebih jago dari siapapun. Orang siapapun yang berceramah itu kopas dari Nabi kan? Ada yang ceramah gak kopas dari Nabi? Gak ada. Kopas dari Nabi Musa enggak, kecuali diriwayatkan dari Nabi Muhammad, kemudian baru Nabi Muhammad meriwayatkan dari Nabi Isa dan Nabi Musa. Semuanya kopas, copy paste dari Rasulullah SAW. Artinya kalau mau ceramah, bahan Nabi itu banyak banget. Dan kalau Nabi mau ceramah, yang ngundang pasti banyak banget. Jadilah Nabi dai sejuta umat. Capek pasti setiap hari 5 kajian. Nabi lagi di mana? Lagi di Syam. Sampai 2 tahun ke depan jadwal ceramah penuh. Kalau Nabi mau kayak gitu. Tapi ternyata Nabi bukan cuma ceramah, memprogram umat. Ada yang masalah datang ke Nabi, ya Rasulullah saya diceraikan oleh suami saya dengan bahasa, kamu bagi saya seperti ibu saya, zihar. Nabi bingung nih gimana nih zihar, kok suaminya gitu banget sih sama dia. Ya udah berarti kamu sudah diceraikan oleh suamimu. Sabar ya, dinasihati, disabar-sabarin sama Nabi. Dia pulang turun ayat, surat Al-Mujadalah. Tentang bab zihar. Ada lagi yang datang rame. Dia yang salah, saya yang salah, dia yang salah. Akhirnya didamaikan sama Nabi. Nabi mau takbir nih, pergi ke masjid mau sholat berjamaah. Mau takbir, ya Rasulullah di Bani Salamah ada masalah, mereka hampir berperang. Gak jadi takbir, pergi ke Bani Salamah menyelesaikan hajat mereka. Datang-datang jamaah udah sholat, Nabi sholat yang jamaah yang kedua. Artinya rahmah, ngambil beban umat. Belum lagi nanti beban umat yang tertindas di antara Bani Israel, di luar negeri, di Yaman, di Syam. Yang Nabi mengutus para sahabat untuk menyelesaikan hajat-hajat mereka. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang datang kepada saudaranya untuk menghilangkan masalahnya, maka Allah akan menghilangkan masalah orang ini nanti di akhirat. Makanya beban Nabi itu berat banget teman-teman. Kalau kita baca sirah Nabi, luar biasa, Nabi itu lelah banget. Sampai para sahabat meriwayatkan Nabi itu dulu sebelum dapat wahyu, beliau seger gitu. Setelah dapat wahyu tetap ganteng, tetap keren karena memang aslinya udah dari sononya keren ya. Cuman udah ada guratan lelahnya tuh terasa di wajah beliau, lelah banget. Sampai Nabi itu pernah sampai Allah bilang gini, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. Hampir saja engkau mencelakai dirimu gara-gara mereka.
Apa maksudnya? Kok Nabi hampir mencelakai dirinya gara-gara mereka itu maksudnya apa? Saking terbebannya Nabi dengan kondisi umat, hampir-hampir Nabi itu sakit keras, hampir-hampir Nabi itu binasa, celaka, meninggal demi mikirin nasib umat. Kayak gitu banget coba. Itu namanya rohilatan. Kita belum sanggup untuk memikul beban umat sedunia. Makanya minimal kalau kita nggak ngambil beban umat sedunia dengan tangan kita, minimal dengan pikiran kita aja. Kita mikir nggak sih nasib Palestina? Atau kita masih nganggap bahwa itu beda negara? Kalau beda negara oke. Apakah kita memikirkan mereka karena kemanusiaan? Masa kita mau bilang mereka bukan manusia? Kan sama-sama manusia. Harusnya kita merasakan apa yang dia rasakan karena kita sama-sama manusia, punya perasaan yang sama. Kalau kehilangan akan sedih, kalau melihat kezoliman juga enggak akan kuat, kalau dizolimi juga akan sakit. Kita mikir enggak tentang Palestina? Kita mikir enggak nasib Suriah? Kita mikir enggak nasib Rohingya? Kita mikir enggak nasib Yaman? Apakah gara-gara kita mikir tentang mereka lantas kita jadi radikal dan teroris? Sejak kapan kita memikirkan nasib orang yang tertindas tiba-tiba jadi radikal? Apakah orang yang tidak memikirkan orang lain hanya dirinya sendiri berarti orang yang baik? Justru makin banyak kita mikirin nasib mereka, kita makin rohilatan walaupun belum sanggup menyelesaikan hajat mereka, mikir doang. Dengan kita lihat postingan yang terakhir di Idlib, bagaimana anak bayi kehilangan kakinya gara-gara kena bom dari tentara Rusia. Kita belum sanggup ngasih solusi sebagai pribadi maupun sebagai bangsa, belum sanggup. Pertama jaraknya jauh, kedua memang kita juga belum punya kemampuan untuk itu. Tapi kita berharap suatu saat Indonesia ini harus sanggup menyelesaikan masalah dunia. Kenapa? Kita ini punya potensi peradaban, bangsa yang besar. Masa kita mau jadi kerdil terus ngikutin bangsa lain? Kita ini bangsa besar, umat Islam terbesar di dunia. Dan orang Indonesia itu pinter-pinter, profesornya banyak, saintisnya banyak, orang kayanya banyak, keren Indonesia nih. Kenapa Indonesia yang keren kayak gini cuma ngurus diri sendiri aja nggak bisa? Harusnya ngurus dunia bukan ngurus diri sendiri. Itulah Islam yang sebenarnya. Kita ngurus Rohingya, gimana caranya Rohingya punya tempat tinggal. Kita urus Suriah, kita urus Palestina. Lalu apakah kita memikirkan tetangga kita? Teman-teman lihat deh, salah satu yang mungkin proyek kecil lah. Ini yang karena yang saya tahu, karena istri sendiri yang ngerjain. Lihat rumah teduh sahabat Iin. Setiap harinya ada yang meninggal, dengan kanker ovarium yang gede banget, ada yang kanker yang dulu yang saya bawa Ustaz Abdul Somad keliling di Bandung tuh, seorang anak muda yang udah meninggal, seminggu setelah Ustaz Abdul Somad mengunjungi dia, Rian namanya, meninggal dunia. Alhamdulillah dia sempat ketemu dengan Ustaz Abdul Somad, sempat dinasehati, mudah-mudahan di akhir hayatnya dia setelah dapat nasihat dari UAS, dia jadi sabar, jadi balik lagi ke Allah sehingga husnul khatimah. Datang kita, ketemu dengan Rian. Habis ininya. Gara-gara apa? Gara-gara pernah kecelakaan di laut, terus jadi kayak kanker kulit, luar biasa. Itu parah banget. Dan itu enggak satu kasus, banyak. Di Jawa Barat aja udah banyak banget, apalagi Indonesia. Apakah kita mau mengambil beban itu? Atau kita bahkan melihat juga enggak mau, karena ngerasa enggak kuat, enggak berani, terus kapan kita kuatnya? Kalau kita enggak kuat, namanya bukan rohilah. Yang namanya rohilah itu harus kuat, dikuat-kuatin kalaupun enggak kuat. Sudah seberat apa beban yang kita ambil. Selain, dan itu nggak bisa bahasanya, diambil sebagian, dibuang sebagian yang lain, enggak. Minimal kalau yang di dekat kita mengambil bebannya sampai menyelesaikan hajatnya. Dengan harta mungkin, dengan skill, dengan network, dengan minimal dengan sosial media, kita repost, ya ada yang bisa bantu ini enggak. Kalau yang di luar negeri, karena kita nggak sanggup menyelesaikan, minimal dengan pikiran dan doa. Kasihan ya mereka, doain terus. Karena doa kita itu ngaruh. Jangan berpikir mendoakan mereka itu nggak ngaruh itu. Mempercepat datangnya pertolongan Allah. Minimal dengan doa kita, Allah kuatkan hati mereka. Minimal. Dengan doa kita, Allah kuatkan hati saudara kita di Yaman, yang kelaparan di Syam, di Palestina, di Rohingya, di Turkistan, yang masih dalam campnya orang-orang komunis. Minimal doa kita menguatkan hati mereka. Kan berarti membantu. Ada orang yang ketika dapat musibah, kita datang nggak bisa ngasih solusi, tapi begitu kita nasihati lalu kita doakan, itu udah membantu dia, minimal hatinya jadi lapang. Kemudian kita doakan, dia merasa diperhatikan, bukankah itu sebuah bantuan? Dan itu rahilah.